Sifat nggak enakan dan obsesi pengen kelihatan baik di depan orang lain adalah alasan kenapa dompetmu selalu kering di akhir bulan. Kamu terlalu sibuk nyenengin ekspektasi orang lain, terlalu sibuk menjaga perasaan kawan, sampai kamu lupa kalau kamu sendiri lagi sekarat. Kamu pikir itu kebaikan, bukan, itu kenaifan. Berhenti jadi orang baik yang bodoh, atau selamanya kamu cuma bakal jadi keset buat orang-orang licik di luar sana. Coba jawab jujur sama diri sendiri, tatap cermin kalau perlu. Berapa kali dalam bulan ini kamu bilang iya buat hal yang sebenarnya dompetmu bilang jangan? Berapa kali kamu memaksakan diri ikut patungan, ikut nongkrong di tempat mahal, atau beli kado nikahan yang over budget cuma karena takut diomongin di belakang? Berapa juta uangmu yang melayang cuma karena takut dibilang pelit sama temen yang bahkan gak peduli kalau besok pagi kamu sarapan mie instan dibagi dua. Kamu terjebak dalam ilusi bahwa memberi itu selalu mulia. Padahal kalau memberinya pakai uang jatah makanmu sendiri, itu namanya bunuh diri pelan-pelan. Aku tahu rasanya, kamu capek kan? Capek kerja keras bagai kuda, berangkat gelap pulang gelap, dimaki atasan, ditekan target, tapi hasilnya cuma numpang lewat di rekening. Gaji masuk cuma buat bayarin gaya hidup orang lain, buat nalangin utang temen yang janjinya balikin besok tapi ngilang selamanya, atau buat nyumbang di acara sosial yang sebenarnya nggak penting-penting amat buat hidupmu. Ini menyakitkan, tapi kamu harus dengar ini. Kondisi dompetmu yang sekarat itu bukan nasib buruk, itu bukan takdir Tuhan. Itu adalah hasil langsung dari kamu yang nggak punya tulang punggung buat bilang tidak. Kamu membiarkan psikologi uangmu diacak-acak oleh rasa bersalah yang tidak perlu. Ini adalah penyebab miskin paling brutal yang jarang dibahas di seminar motivasi. Kamu mungkin merasa sedang membangun mentalitas sukses dengan membangun relasi, tapi nyatanya kamu cuma membangun penjara utang. Di video ini, aku nggak bakal kasih tip investasi saham, bahas teknikal kripto, atau cara cepat kaya yang omong kosong itu. Percuma kamu jago investasi kalau kebocoran di dompetmu sebesar lubang kapal Titanic. Hari ini, aku bakal bongkar 5 kebodohan mentalitas gak enakan yang diam-diam jadi parasit di rekeningmu. Kita akan bedah kenapa sifat ini menghalangimu mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Aku akan tunjukkan cara memotong lintah-lintah ini dari hidupmu, baik itu teman benalu atau keluarga toksik, sebelum kamu mati konyol dalam kemiskinan. Sementara mereka yang kamu bantu malah hidup enak di atas penderitaanmu. Siapkan mentalmu, ini bakal terasa personal. Dengerin baik-baik, musuh terbesar kekayaanmu saat ini bukan inflasi, bukan harga cabai yang naik, bukan pemerintah, dan bukan juga bos kamu yang pelitnya minta ampun. Musuh utamanya ada di dalam kepalamu sendiri. Musuhnya adalah racun yang bernama validasi sosial. Kita semua dididik dari kecil dengan doktrin yang terdengar manis, tapi mematikan. Jadilah anak baik, jadilah penurut, jangan bikin orang tersinggung, dan jangan pelit sama temen. Orang tua kita menanamkan itu dengan niat baik, tapi masalahnya, kalau doktrin ini kamu bawa mentah-mentah ke dunia finansial dewasa yang kejam ini, namanya bukan lagi kebaikan. Namanya adalah bunuh diri finansial. Sistem masyarakat kita memang dirancang untuk mencetak pekerja yang patuh, konsumen yang royal, dan orang baik yang gampang dimanipulasi. Coba kita bongkar mitos paling purba yang sering kamu dengar. Banyak teman, banyak rezeki. Bullshit. Itu mungkin berlaku di desa tahun 70-an saat semua orang saling bantu panen padi. Tapi dalam realita tongkrongan kota besar saat ini, rumus itu sudah berubah. Banyak teman, terutama yang toksik, itu artinya banyak pengeluaran. Coba hitung berapa biaya operasional untuk mempertahankan lingkaran pertemananmu. Kamu pikir dengan mentraktir mereka, meminjamkan uang tanpa jaminan, atau selalu hadir di setiap acara hedon mereka, kamu lagi investasi relasi? Kamu pikir itu mindset kaya? Salah besar bro. Kamu cuma lagi beli tiket VIP menuju kebangkrutan demi tepuk tangan palsu. Kamu sedang menyuap orang lain agar menyukaimu. Dan ironisnya, saat uangmu habis, tepuk tangan itu berhenti. Teman-teman yang kamu beli loyalitasnya itu akan pindah ke sponsor berikutnya. Jadi, sebelum kita masuk ke teknik cara mengatur uang, kita harus install ulang otakmu
dompetmu dulu. Mulai detik ini, tanamkan satu prinsip baru di kepalamu. Kamu bukan Sinterklas, kamu bukan dinas sosial, kamu bukan bank berjalan. Keuanganmu adalah benteng pertahananmu. Uang tabunganmu adalah tembok yang melindungi kamu dari kehinaan, dari rasa lapar, dan dari dipermalukan orang lain. Kalau bentengmu jebol karena kamu sibuk membagikan batu bata ke orang lain, gak ada yang bakal nyelamatin kamu saat badai datang. Camkan itu. Menjadi orang yang dianggap jahat atau pelit tapi punya tabungan masa depan yang aman, itu jauh lebih bermartabat daripada maksa jadi orang baik. Tapi di masa tua nanti, hidupmu menyusahkan anak cucu atau orang lain. Kebebasan finansial tidak bisa dicapai dengan perasaan nggak enakan. Sekarang, setelah kamu paham siapa musuh sebenarnya, kita akan bedah satu persatu di mana saja kebocoran ini terjadi. Ada 5 jurus maut yang sering dipakai sistem untuk menguras dompetmu lewat rasa bersalah. Jurus pertama, The ATM Berjalan Syndrome. Ini penyakit paling umum di usia 20-an, penyakit takut ditinggal teman. Mitos yang sering beredar di kepalamu adalah, kalau aku nggak ikut patungan, kalau aku nolak ajakan nongkrong di cafe hits itu, atau kalau aku nggak ikut liburan bareng, nanti aku dikucilkan, nanti aku dibilang nggak asik, nanti aku sendirian dong. Dengar ya, ini tamparan keras buat kamu. Temen yang ninggalin kamu cuma karena kamu lagi berhemat, temen yang menjauh cuma karena kamu bilang lagi nggak punya duit, itu bukan temen, itu customer. Paham bedanya? Mereka cuma ada di sana selama kamu bisa membayar biaya langganan pertemanan itu. Entah itu bayar kopi, bayar bensin, atau bayar gengsi biar circle kalian kelihatan keren. Melakukan ini terus-menerus itu sama bodohnya seperti kamu membakar uang kertas, cuma buat menghangatkan badan orang-orang yang bahkan gak akan sudi meminjamkan jaketnya ke kamu saat kamu kedinginan. Kamu membakar masa depanmu cuma biar mereka nyaman sesaat. Solusinya, terapkan JOMO, Joy of Missing Out. Nikmati rasa ketinggalan. Belajarlah untuk merasa bangga saat bisa bilang, sorry bro, budgetku bulan ini udah habis, aku skip dulu ya. Kalau mereka nyinyir, atau kalau mereka bilang kamu pelit, selamat, kamu baru saja nyaring parasit dari hidupmu secara gratis. Kamu gak butuh temen yang cuma nempel pas dompetmu tebel. Jurus kedua, jebakan bakti sandwich generation. Ini topik sensitif, tapi harus ada yang berani ngomong. Banyak dari kita yang terjebak mitos bahwa anak yang berbakti itu harus menuruti semua permintaan uang keluarga, walau harus berutang di sana-sini. Tolong bedakan antara kewajiban dan eksploitasi. Memberi nafkah orang tua untuk makan dan berobat itu kewajiban, itu mulia. Tapi membiayai gaya hidup konsumtif saudara yang malas kerja, membelikan motor baru buat adik biar gak malu sama temennya, atau menanggung utang judi paman, itu bukan berbakti, itu kebodohan. Kamu harus sadar, kamu gak bisa menyelamatkan orang yang tenggelam kalau kamu sendiri gak bisa berenang. Kalau kamu paksa nyebur, padahal kakimu kram karena gak punya dana darurat, kalian berdua bakal mati bareng, tenggelam bareng. Ingat prosedur keselamatan di pesawat, pasang masker oksigenmu sendiri sebelum membantu orang lain. Logika ini mutlak dalam psikologi uang. Kalau kamu pingsan duluan karena kehabisan nafas finansial, siapa yang bakal bantu keluargamu nanti? Gak ada. Kamu malah jadi beban baru buat mereka. Jadi, mulai sekarang buat pos anggaran tegas. Bilang ke keluarga, bulan ini jatah yang bisa aku kasih cuma 3 juta, titik. Kalau kurang, jangan ambil dari dana daruratmu. Jangan gesek kartu kreditmu. Biarkan mereka belajar ngatur apa yang ada. Kamu sedang mendidik mereka, bukan menelantarkan mereka. Jurus ketiga, bank emosi ilegal. Ini soal hutang piutang antar teman atau kerabat. Mitosnya selalu sama. Kasihan, dia lagi butuh banget, pinjemin aja deh. Dia janji pasti dibayar bulan depan pas gajian. Kamu harus tahu fakta statistik jalanan ini. Uang yang kamu pinjamkan ke teman atau saudara tanpa jaminan hitam di atas putih, 99% statusnya otomatis berubah menjadi hibah atau sedekah. Jangan pernah harap uang itu kembali saat jatuh tempo dan kamu nagih hakmu sendiri. Tiba-tiba skenarionya terbalik. Kamu yang bakal jadi penjahatnya, kamu yang dibilang gak punya hati, perhitungan, bahkan sampai dibilang padahal duitmu banyak. Hasil akhirnya selalu tragis. Uangmu hilang,
dan kamu kehilangan teman sekaligus. Memberi pinjaman ke orang yang manajemen uangnya buruk, orang yang gali lubang tutup lubang, itu sama bahayanya kayak ngasih daging segar ke buaya lapar langsung dari tanganmu. Dagingnya pasti habis, buayanya tetap lapar, dan tanganmu beresiko ikut digigit hingga putus. Lalu gimana kalau nggak tega nolaknya? Pakai teknik loss limit, kasih uang semampumu yang kamu rela ikhlasin kalau hilang. Misal, dia pinjam 1 juta, tapi kamu cuma rela hilang 100.000. Kasih 100.000 itu dan bilang, sorry, aku cuma ada segini dan ini pakai aja, gak usah diganti. Tapi maaf, aku gak bisa kasih lebih karena posku juga ngepas. Case close. Kamu kelihatan baik karena membantu, tapi kamu selamat dari resiko kebangkrutan. Jurus keempat, pajak gengsi. Ini jebakan validasi sosial yang paling mematikan. Mitosnya berbunyi, aku harus upgrade HP, ganti motor, atau beli outfit branded biar kelihatan sukses dan dihargai orang. Denger cuy, orang kaya beneran yang saldonya miliaran, mereka nggak peduli apa kata orang. Mark Zuckerberg pakai kaos polos tiap hari, Bob Sadino pakai celana pendek. Kenapa? Karena mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Cuma orang miskin yang sibuk berdandan kayak orang kaya biar dikira kaya. Ironis kan? Kamu rela beli barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan, pakai uang yang sebenarnya nggak kamu punya alias pay later cuma buat pamer ke orang-orang yang sebenarnya nggak kamu suka. Itu definisi gila. Hidup dengan gaya ini ibarat membangun istana dari kartu remi. Kelihatan megah dari jauh. Orang-orang kagum lihat story Instagrammu. Tapi begitu kesenggol angin dikit aja, begitu kamu kena PHK atau sakit mendadak, istana kartumu runtuh total. Nggak ada pondasinya. Solusinya menyakitkan, tapi kamu dapat menyembuhkannya. Downgrade lifestyle-mu. Hapus aplikasi marketplace yang cuma bikin lapar mata. Berhenti follow influencer yang kerjanya cuma flexing. Ingat, validasi dan like dari orang lain itu nggak bisa dipakai buat bayar tagihan rumah sakit. Jurus kelima, The Yes Man Employee. Kita masuk ke dunia kerja. Banyak yang percaya mitos ini. Kalau aku bantuin semua kerjaan rekan tim, kalau aku selalu bilang siap ke bos, bos bakal lihat aku rajin, dan aku bakal cepet naik gaji. Bangun woi, di dunia corporate yang kejam, reward utama buat orang yang bisa ngerjain semuanya dengan cepat adalah kerjaannya lebih banyak. Kalau kamu terlalu nggak enakan buat nolak delegasi tugas yang bukan jobdeskmu, kamu bukan dianggap aset berharga, kamu dianggap kuda beban, kuda yang penurut. Sementara kamu lembur gratis sampai tipes karena takut nolak atasan. Temenmu yang pintar nolak, yang berani bilang, sorry itu bukan kualifikasiku, malah pulang tenggo, bisa istirahat dan otaknya fresh buat mikirin strategi. Akhirnya, dia yang dipromosikan karena dia fokus pada KPI utamanya, bukan sibuk jadi babu umum. Analoginya sederhana, kamu itu kayak sekrup di mesin raksasa. Kalau sekrup itu diputar terlalu kencang dan melampaui kapasitasnya, lama-lama dia dol dan rusak. Kalau sekrup udah rusak, perusahaan nggak akan memperbaikinya. Perusahaan tinggal buang sekrup itu dan beli sekrup baru yang lebih murah. Perusahaan nggak punya perasaan. Jadi, belajar bernegosiasi, belajar bilang, Pak, bisa aku bantu kerjaan ini, tapi prioritas utamaku proyek X dan Y belum selesai. Mana yang harus aku korbankan? Balikin bola panasnya ke atasanmu. Itu namanya profesional, bukan membangkang. Kita sudah bongkar semua boroknya. Sekarang apa obatnya? Sebenarnya solusinya cuma satu kata, tapi butuh nyali seumur hidup buat ngelakuin secara konsisten. Kata itu adalah batasan. Banyak orang yang salah paham. Mereka pikir pemasangan batasan itu berarti jahat, egois, atau sombong. Itu semua salah besar. Batasan itu adalah pagar rumahmu. Bayangkan rumah tanpa pagar, tanpa pintu, dan terbuka lebar 24 jam. Siapapun bisa masuk, orang asing bisa ngacak-ngacak isinya, maling bisa ambil hartamu, bahkan orang gila bisa kencing di ruang tamumu sembarangan. Itulah hidupmu tanpa batasan. Emosi dan dompetmu diacak-acak orang lain sesuka hati mereka. Dengan berani bilang tidak, kamu sedang membangun pagar itu. Kamu sedang bilang ke dunia, ini wilayah kekuasaanku. Kamu boleh masuk kalau aku izinkan.
tapi kamu harus main sesuai aturanku. Aku harus kasih satu peringatan keras buat kamu. Video ini bakal percuma, menjadi sampah dan buang-buang kuota. Kalau besok pagi ada temenmu datang minjem duit buat hedon dan kamu masih gemetar, jantungmu berdebar takut, lalu mulutmu bilang iya cuma karena takut dia cemberut. Kalau kamu gak bisa tega sama orang lain demi masa depanmu sendiri, silahkan tutup video ini sekarang. Nikmati kemiskinanmu, nikmati jadi korban seumur hidup, karena gak ada satupun tips financial freedom yang bisa nyelamatin orang yang gak punya pendirian. Dengar kawan, menjadi kaya, menjadi sukses itu butuh egois yang terukur. Kamu harus jadi pahlawan buat diri kamu sendiri. Analoginya seperti cangkir, isi dulu cangkirmu sendiri sampai penuh, sampai meluber. Nah, luberannya itu baru kamu bagi ke orang lain. Kalau cangkirmu masih setengah, tapi kamu paksa tuang ke orang lain, kalian berdua sama-sama kehausan. Itu bukan mulia, itu bodoh namanya. Jangan biarkan sifat gak enakan membakar masa depanmu, cuma buat menghangatkan ego orang lain. Jangan biarkan ketakutanmu menyetir hidupmu ke jurang. Ingat satu kalimat ini baik-baik buat bekal tidurmu malam ini. Lebih baik dibenci karena punya prinsip daripada disukai tapi hidupmu melarat dan diinjak-injak. Pikirkan itu. Jangan lupa ngopi, pulang ngopi, kita ngobrol lagi.